Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video untuk mata kuliah Fisika 2 untuk materi arus, tegangan, dan hambatan listrik. Untuk materi ini, saya bagi menjadi 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan 6 dan pertemuan ke-7. Oke, perlu saya ingatkan bahwa pertemuan ke-5 itu kuis. Kemudian nanti setelah pertemuan ke-7 ada pertemuan ke-8 yaitu UTS. Untuk secara teknis akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, kita kali ini masuk ke pertemuan untuk materi arus, tegangan, dan hambatan listrik. Di mana dari materi ini, tujuan pertemuan ini adalah yang pertama, mahasiswa itu mampu menjelaskan konsep dasar tegangan, arus, dan hambatan listrik. Yang kedua, menjelaskan kaitan antara tegangan, arus, dan hambatan listrik melalui hukum Ohm. Kemudian yang ketiga, menghitung nilai tegangan, arus, dan hambatan listrik melalui hukum Ohm. Nah, jadi 1, 2, dan 3 ini kalian harus mengetahui apa itu tegangan, apa itu arus, apa itu hambatan, apa perbedaannya, kemudian kaitannya dengan hukum Ohm, dan bagaimana cara menghitung hukum Ohm. Kemudian yang keempat, setelah mengetahui itu ada mengetahui mengenai tegangan, arus, dan hambatan, maka yang kalian harus tahu adalah konsep dari energi listrik dan daya listrik. Dan yang terakhir adalah kalian harus bisa menghitung berapa nilai energi listrik dan daya listrik. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang arus listrik. Sebelumnya saya ingatkan lagi, di sebelum kuis 1 itu ada materi mengenai muatan-muatan listrik, ya. Muatan-muatan listrik yang simbolnya Q, yang satuannya adalah Coulomb. Nah, arus listrik adalah banyaknya muatan yang nilai Q tadi, ya, banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Arus listrik itu bahasa Inggrisnya current dan simbolnya adalah I. Ya, arus listrik pengertiannya adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Muatan di sini adalah muatan listrik yang simbolnya adalah Q, yang satuannya adalah Coulomb. Maka dari itu, rumus dari arus listrik adalah I sama dengan Q dibagi dengan T. Di mana arus listrik satuannya adalah ampere, banyaknya muatan satuannya adalah Coulomb, dan waktu satuannya adalah second. Nah, ketika arus listrik mengalir, biasanya pada umumnya mengalir melalui penampang-penampang kabel, ya, kawat penghubung, dan sebagainya. Maka dari itu, ada istilah yang namanya rapat arus. Di mana rapat arus itu dalam aplikasinya, arus mengalir melalui sebuah penghubung, misalnya kawat logam. Ini yang saya sampaikan tadi. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk mengalirkan arus listrik, muatan-muatan yang mengalir tadi kita membutuhkan penghubung, biasanya kabel gitu atau kawat logam. Banyaknya arus yang mengalir melewati luas logam tersebut merupakan istilah dari rapat arus. Di mana rapat arus yang simbolnya adalah J didefinisikan sebagai arus listrik per satuan luas penampang. Sehingga rumusnya adalah J sama dengan I dibagi dengan A. J tadi adalah rapat arus, yang satuannya adalah ampere per meter persegi.
I adalah arus listrik, satuannya adalah ampere, dan A luas penampang, satuannya meter persegi. Jadi di sini ada dua istilah, yaitu arus dan rapat arus. Arus adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Sedangkan rapat arus adalah banyaknya arus yang mengalir yang melewati suatu penampang. Oke, setelah memahami itu, kita masuk apa itu tegangan listrik. Oke, sekali lagi saya tekankan bahwa arus listrik satuannya adalah ampere. Seringkali mahasiswa kebingungan membedakan antara arus listrik dan tegangan listrik, sehingga satuannya terbolak-balik. Arus satuannya ampere. Tegangan sebenarnya pernah kita bahas di pertemuan keempat. Ya. Seperti yang pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya mengenai energi potensial, dan beda potensial listrik, kembali lagi diingatkan bahwa beda potensial listrik itu sama dengan tegangan listrik. Di mana beda potensial atau tegangan adalah perbedaan jumlah muatan yang berada dalam suatu arus listrik. Oke, ini salah satu slide yang saya ambil dari pertemuan keempat. Beda potensial listrik di sini dari rumus turunan ini akhirnya adalah VAB, berarti adalah potensial di titik A dan B, sama dengan E, medan listrik, dikali dengan S, jarak dari titik A menuju titik B. Jadi beda potensial di titik A dan B sebanding dengan muatan listrik dan jarak perpindahan titik A ke titik B, di mana satuan beda potensial adalah joule per coulomb atau yang disingkat dengan volt. Jadi beda potensial atau tegangan satuannya adalah volt. Bila terjadi beda potensial, ya, di mana terjadi perbedaan jumlah muatan yang berada dalam suatu arus listrik, maka di satu sisi sumber arus listrik terdapat muatan yang bertumpuk, sedangkan di sisi lain terdapat jumlah muatan yang lebih sedikit. Misalnya, ini ada ilustrasi supaya kalian memahami. Ada dua buah wadah, wadah A dan wadah B. Keduanya terhubung, namun disekat, ya, diberi sekat. Wadah A diisi jauh lebih banyak air, sehingga ketinggian airnya lebih besar dibandingkan wadah B. Sehingga dari sini tinggi air di wadah A lebih besar daripada tinggi air di wadah B. Pengaruh terhadap ketinggian itu adalah energi potensial. Rumus energi potensial di fisika 1, saya ingatkan lagi, EP sama dengan MGH. Jadi di situ H yang mempengaruhi besar atau kecilnya energi potensial. Nah, bagaimana jika sekat itu dibuka? Maka logikanya adalah air yang ada di wadah A akan berpindah ke wadah B. Sehingga yang terjadi adalah nantinya akan terjadi kesetimbangan di wadah A dan wadah B dengan ketinggian yang sama. Artinya ketika tingginya sama, maka energi potensialnya di wadah A dan di wadah B juga sama. Nah, arus dapat mengalir jika ada perbedaan energi potensial ini tadi. Kalau tidak ada perbedaan energi potensial yang sama, maka tidak ada perpindahan dari wadah satu ke wadah lainnya. Nah, logika itulah yang dapat kita gunakan untuk pengertian dari beda potensial listrik. Ini.
Hal yang sama terjadi antara muatan listrik yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kembali lagi diingatkan bahwa beda potensial listrik itu sama dengan tegangan listrik. Dan simbolnya adalah V, voltage atau tegangan. Dan satuannya sudah jelas adalah volt. Satuannya adalah volt atau V. Ini di pertemuan keempat yang tadi, VAB sama dengan E dikali S untuk titik A ke titik B. Di mana kita dapat menuliskan kembali bahwa V titik A titik B sebagai V tegangan ya, atau beda potensial, E adalah medan listrik, dan S jarak ketika kita berbicara antar dua titik kabel dari panjangnya sebuah kabel, maka jarak beda potensial tadi adalah ujung kabel ke ujung kabel yang lainnya, yaitu L, panjang kawat atau panjang kabel. Ini menunjukkan bahwa tegangan dalam memindahkan muatan atau arus listrik pada sebuah panjang penampang akan dipengaruhi oleh medan listrik. Jadi perpindahan beda potensial tadi ada hubungannya dengan medan listrik, seperti yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, kita masuk selanjutnya setelah kita tahu arus listrik, yang satuannya adalah ampere, kemudian ada rapat arus, ya, rapat arus ampere per meter persegi, kemudian ada tegangan, ya, tegangan volt yang ada hubungannya kaitannya dengan medan listrik dan beda potensial. Kita masuk ke hambatan listrik. Hambatan listrik atau resistansi, simbolnya biasanya ditulis R. Resistansi merupakan kemampuan suatu benda untuk menahan atau menghambat aliran arus listrik. Hal yang paling mempengaruhi sifat hambatan listrik adalah hambatan jenis atau yang disebut dengan resistivitas. Hambatan jenis atau resistivitas. Jadi setiap kawat, setiap kabel itu jenisnya beda-beda. Ada kuningan, ada tembaga, bahkan ada kuningan campuran, tembaga campuran, dan sebagainya. Kualitas untuk menghantarkan listrik itu juga berbeda-beda, tergantung dari resistivitasnya. Dalam kawat atau kabel penghubung yang bersifat konduktif, ya, walaupun dia sangat konduktif sekalipun, pasti akan memiliki hambatan jenis atau resistivitas dengan simbol ini, ya, Rho. Penulisan ini adalah Rho. Dan satuannya adalah, ini simbolnya adalah ohm. Ohmmeter. Ohmmeter. Di mana, lihat, hambatan jenis dari sebuah konduktor, perak, tembaga, emas, aluminium, besi, dan seterusnya, ini memiliki hambatan jenisnya mencapai hingga pangkat -8. Artinya dia sangat kecil sekali hambatannya. Berbeda dengan isolator, kaca, karet, dan seterusnya, itu memiliki hambatan yang sangat besar. Pangkat hingga pangkat 10 pangkat 13 atau 10 pangkat 14. Berbeda dengan konduktor yang pangkatnya minus. Sangat kecil artinya. Maka dari itu, konduktor itu memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik karena hambatan jenisnya, hambatannya sangat kecil. Sedangkan isolator, ya, isolator itu yang bahan yang sulit menghantarkan listrik karena memiliki hambatan jenis yang sangat besar sehingga listrik yang mengalir juga akan sulit.
Secara matematis, hubungan antara hambatan jenis dengan medan listrik dan rapat arus dalam kawat penghubung dapat dituliskan sebagai berikut. E sama dengan Rho dikali J. Medan listrik itu sama dengan hambatan jenis dikali dengan rapat arus. Di mana pada rumus sebelumnya sudah disebutkan bahwa tegangan itu sama dengan medan listrik dikali dengan panjangnya kawat. Atau dituliskan juga sebagai E sama dengan V dibagi L. Sedangkan rapat arus J adalah nilai arus dibagi dengan penampang atau A. Maka kaitan ketiganya dituliskan dengan ini. E sama dengan V dibagi L, dituliskan seperti ini. Rho dituliskan lagi dan J adalah I per A. I per A. Selanjutnya L dipindahkan ke I dan I dipindahkan ke L. Kan sama saja, kali silang. Maka dapat dituliskan menjadi V dibagi I sama dengan Rho L dibagi A. Nah, di sini perbandingan rasio antara V dan I disebut dengan hambatan atau R. Sehingga dapat dituliskan V dibagi I tadi adalah R, dituliskan R sama dengan rumusnya yang tadi, Rho L per A. Maka hambatan dalam sebuah kabel atau kawat adalah R sama dengan Rho L dibagi dengan A. Sehingga persamaan matematis dari hambatan pada kawat penghubung adalah Rho sama dengan R sama dengan Rho L per A. Sekali lagi, saya ulangi, untuk persamaan matematis atau rumus dari sebuah hambatan pada kawat adalah R sama dengan Rho L dibagi dengan A. Dan pada umumnya kawat itu berbentuk lingkaran. Penampangnya berbentuk lingkaran. Maka dari itu A-nya biasanya adalah berhubungan dengan bentuk lingkaran. Untuk satuan, hambatan satuannya adalah ohm. Ini penulisan ohm, simbol dari ohm. Kemudian Rho adalah hambatan jenis, satuannya adalah ohmmeter. Kemudian L adalah panjang kawat, satuannya adalah meter. A adalah luas penampang, satuannya adalah meter persegi. Nah, di grup WhatsApp akan saya tanyakan bagaimana kalian melihat fenomena ngecas dalam bentuk casan yang bermacam-macam. Ada yang kabelnya pendek dengan kabelnya panjang. Itu kan berbeda sistem ngecasnya. Apakah lebih cepat, lebih lambat? Silakan kalian berpikir dan berdiskusi. Mungkin saya akan tanyakan di grup juga nanti. Oke. Itu untuk pertemuan ke-6. Untuk teori saya cukupkan. Kemudian saya akan sambung video latihan soal. Untuk latihan soal pertemuan ke-6. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.